Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopiudia Nuraini, MPM 2021918189 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah pengelolaan pendidikan yang bertema supervisi pendidikan. Definisi supervisi pendidikan menurut para ahli, yaitu menurut Kearney dalam W. Manja memberikan pengertian bahwa supervisi pendidikan adalah prosedur pengarahan dan pemberian evaluasi kritis terhadap proses institusional pendidikan. Sasaran akhir dari supervisi pendidikan ialah menyediakan bentuk pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada semua siswa yang ada. Harris dan Bensnet memberikan pengertian bahwa supervisi pendidikan adalah suatu tindakan administratif agar dapat dengan mudah mempengaruhi tercapai tujuan-tujuan pengarahan sekolah. Kibal-Wiles memberikan pengertian bahwa supervisi pendidikan ialah kegiatan supervisor dalam kaitannya dengan hubungan antara manusia dan manusia yang lain dengan semua orang dalam lingkungan pendidikan yang ada. Bodoman, Dobles, dan Bes memberikan pengertian bahwa supervisi pendidikan adalah suatu usaha dalam mendorong keorganisasian dan membimbing perkembangan guru di lembaga pendidik secara baik sehingga guru mendapatkan efektif untuk melaksanakan semua fungsi mengajar di sekolah. B. Fungsi supervisi pendidikan. Fungsi dan tujuan supervisi pendidikan sangat erat kaitannya. Keduanya dapat dilibatkan secara mata rantai. Tujuan memberikan gambaran tentang apa yang harus dicapai, sedangkan fungsi menunjukkan apa yang harus dilakukan. Sehingga untuk mengukur apakah tujuan telah dapat dicapai dengan baik, dapat dilihat dari apakah semua yang harus dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan kata lain, pencapaian tujuan supervisi tergantung dengan fungsi tidaknya supervisi pendidikan itu di lembaga. Dalam tujuan yang ingin dicapai sangat kompleks, maka para ahli melihat fungsi supervisi dari berbagai pandangan yang beragam, yang masing-masing mempunyai alasan-alasan tersendiri. Ada yang melihatnya dari fungsi yang bersifat umum dan bersifat operasional atau yang lebih kognitif. Menurut Vincent, dalam keseharian, supervisi akan dapat memberikan bantuan terlengkap program pendidik melalui bermacam-macam cara, sehingga kualitas kehidupan akan mendapatkan bantuan terhadap program pendidikan. Lebih lengkap dipaparkan berbagai fungsi supervisi yang dikemukakan beberapa orang penulis, yaitu menurut Rival berfungsi supervisi itu terdiri dari 7 fungsi, yaitu 1. Sebagai kepemimpinan, 2. Sebagai infeksi, 3. Sebagai peneliti, 4. Sebagai latihan dan bimbingan, 5. Sebagai sumber dan pelayanan, 6. Sebagai koordinasi, 7. Sebagai evaluasi. B. Menurut Ampetubem, fungsi supervisi terdiri dari 4 macam, yaitu 1. Penelitian, 2. Penilaian, 3. Perbaikan, dan 4. Peningkatan. Menurut Pridata, fungsi supervisi itu dapat dibagi menjadi 2 bagian yang besar, yaitu fungsi utama ialah membantu sekolah sehingga sekaligus mewakili pemerintah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan, yaitu membantu perkembangan individu para siswa. 2. Tambahan ialah membuat siswa dalam membina guru-guru
agar dapat bekerja dengan baik dan mengadakan kontrak atau masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri dengan masyarakat serta memprioritasasi kemampuan masyarakat. Tujuan supervisi pendidikan. Seorang supervisor yang baik memang dituntut mengetahui secara jelas apa yang menjadi tujuan pekerjaannya. Karena tanpa pengetahuan apa yang menjadi tujuan pekerjaannya, sulit dibaginya untuk mengukur keberhasilan apa yang dilakukannya. Walaupun suatu kegiatan tidak terlihat secara langsung kepada kebaikannya, pengajarannya di kelas, namun tujuan supervisi pendidikan itu tetap tidak boleh lepas dari tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pendidikan secara nasional. Tujuan institusional, tujuan kurikulum, tujuan mata kuliah, dan tujuan setiap tatap muka. Oleh karena itu dikatakan tujuan supervisi pendidikan di sekolah adalah integral dengan tujuan-tujuan pendidikannya. Tujuan umum supervisi pendidikan di sekolah. Tujuan umum supervisi pendidikan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan umum pendidikan, yaitu kedewasaan. Suatu proses supervisi diharuskan membantu guru agar dapat membuat anak mencapai kedewasaannya, yaitu membuka anak didik sanggup mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Seorang guru harus dibantu untuk dapat menciptakan situasi dan kondisi kelas yang baik dengan muridnya. D. Teknik-teknik supervisi pendidikan. Supervisor dapat mengingatkan program sekolah, dapat menggunakan berbagai teknik atau metode supervisi pendidikan lainnya. Pada hakikatnya, terdapat banyak teknik yang menyelenggarakan program supervisi pendidikan. Dari sejumlah teknik yang dapat diterapkannya dalam pembelajaran, ditinjau dari banyaknya guru, dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar, yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Berikut teknik individual. Teknik individual ialah bantuan yang dilakukan secara sendiri dalam proses supervisi, baik terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Kunjungan kelas. Kunjungan kelas dibina dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan pembina lainnya, dengan cara masuk mengunjungi kelas-kelas tertentu untuk melihat guru yang sedang memproses pembelajaran. B. Observasi kelas. Observasi kelas adalah kunjungan yang dilakukan supervisor ke sebuah kelas dengan maksud mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. Tujuannya, satu, memperoleh data yang objektif memungkinkan sehingga bahwa yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru. B. Bagi guru sendiri, data yang analisis akan dapat membantu untuk mengubah ke arah yang lebih baik. C. Bagi murid, sudah tentu akan dapat menimbulkan pengaruh positif terhadap kemajuan belajar mereka. Dua aspek-aspek yang diobservasi, yaitu satu, usaha dan aktivitas guru siswa. Dua, usaha dan kegiatan guru siswa. Tiga, usaha dan kegiatan guru-guru dalam memperoleh pengamalan belajar. 4. Lingkungan sosial. C. Wawancara perseorangan. Dilakukan secara supervisor berpendapat bahwa dia memiliki adanya jawaban dari individu tertentu. Hal ini yang dapat dilakukan pertama apabila ada masalah khusus pada individu guru yang dapat penyelesaiannya. D. Wawasan kelompok. Segala sesuatu biasanya mengandung kelebihan dan kekurangan. Seperti pada wawancara perseorangan memiliki banyak keuntungan secara yang diperoleh supervisi adalah pendapat murni pribadi yang diwawancarainya. 2. Teknik kelompok. Teknik kelompok adalah teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dan suatu kelompok. Namun di antaranya yang lebih umum dibagi menjadi sebagai berikut. 1. Pertemuan orientasi sekolah bagi guru baru. B. Rapat guru. C. Lokakarya atau workshop. Workshop di pendidikan
adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari petugas pendidikan yang memecahkan problem yang dihadapi melalui percakapan dan bekerja keras. Ciri-ciri workshop terdiri menjadi dua, yaitu masalah yang dibahas bersifat privasi. Dua, cara pemecahan masalahnya dengan metode pencerahan. Diskusi panel adalah suatu bentuk diskusi yang dipentaskan diharapkan sejumlah perintisan atau pendengar untuk memecahkan suatu problem dan para penalisis terjadi dari orang-orang yang dianggap ahli. Tujuannya untuk menjajaki suatu masalah serta terbuka agar memperoleh lebih banyak pengetahuan. Seminar. Seminar adalah suatu bentuk mengajar berkelompok di mana sejumlah kecil orang melakukan pengalaman atau penyelidikan tersendiri. Sifat yang harus dimiliki oleh supervisor. Salah satu pendukung keberhasilan dalam melaksanakan supervisi ialah melakukan supervisor sendiri. Faktor manusia di belakang tugas mempunyai pengaruh besar dalam keberhasilan misi supervisi. Sifat umum yang harus dimiliki supervisor adalah satu, sifat yang berhubungan dengan kepribadian. Dua, sifat yang berhubungan dengan profesi. Tiga, sifat-sifat supervisor yang dikehendaki. 4, supervisor yang berdemokrasi berharapan semua berpihak. Kesimpulan. Berdasarkan uraian bab sebelumnya, penulis dapat mengemukakan kesimpulan yaitu dari definisi supervisi pendidikan atau pengertian supervisi pendidikan menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa esensi supervisi tidak untuk menilai unjuk kerja konselor dalam mengelola proses pembimbingan, melainkan membantu konselor mengembangkan kemampuan personalitasnya secara baik dan benar, sehingga tujuan pendidikan akan terarah dengan semestinya. Tujuan supervisi pendidikan adalah membuat guru agar lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidik di sekolah dan fungsi sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Membantu guru-guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya. Fungsi supervisi pendidikan itu terdiri menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Melaksanakan kepemimpinan pendidikan, 2. Melaksanakan penelitian, 3. Melaksanakan penilaian objektif, 4. Melaksanakan pelayanan yang tepat. Teknik memiliki makna cara, strategi, atau pendekatan. Dan yang dimaksud dengan teknik supervisi adalah cara-cara yang menggunakan dalam kegiatan supervisi, atau dalam kata lain teknik supervisi pendidikan berarti suatu cara atau jalan yang digunakan supervisor pendidik dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepada guru. Secara garis besar ada dua teknik dalam menjalankan supervisi dalam ruang lingkup pembelajaran, yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Dalam menjelaskan supervisi yang berdasarkan individual meliputi 1. Wawancara seseorang, 2. Kunjungan kelas, 3. Observasi kelas, 4. Wawancara kelompok. Adapun teknik yang dilakukan dalam bentuk kelompok meliputi 1. Seminar, 2. Penataan, 3. Simposium, 4. Diskusi panel, 5. Lokakarya, 6. Rapat guru, 7. Pertemuan orientasi guru bagi guru baru. Sifat utama yang harus dimiliki supervisor terdiri dari A. Sifat yang berhubungan dengan kepribadian, B. Sifat yang berhubungan dengan profesi, C. Sifat-sifat supervisor yang dikehendaki, 5. Supervisor yang berdemokrasi harapan semua pihak. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.